Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, gimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan Usdi ya, walaupun hanya dengan suaranya saja seperti itu ya. Seperti tahun kemarin, Usdi di sini ngajar pelajaran PJOK ya, teman-teman, pelajaran yang banyak disukai oleh teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada berdoa, tangan menengadah, kepala menunduk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, teman-teman, untuk materi kita kali ini ada kombinasi gerak dasar dalam permainan bola. Nah, teman-teman, saya yakin teman-teman suka bermain bola ya, baik sepak bola maupun bola basket, bulu tangkis dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas tentang kombinasi gerak dasar dalam permainan bola. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif. Gerak dasar fundamental atau fundamental basic movement adalah pola gerak yang inherent yang membentuk dasar-dasar untuk keterampilan gerak yang kompleks yang meliputi 1. Gerak lokomotor. Gerak lokomotor contohnya seperti berjalan, berlari, dan meloncat. Nah, sebagian besar gerak tersebut telah teman-teman lakukan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Berbagai gerak dasar lokomotor sangat bermanfaat bagi teman-teman saat bermain. Nah, yang kedua, gerak non lokomotor. Nah, gerak non lokomotor merupakan gerak yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Nah, jadi tadi yang gerak lokomotor itu berpindah tempat. Contohnya tadi berjalan, berlari, dan meloncat. Ya, untuk gerak non lokomotor ini contohnya ada menekuk siku dan mengayunkan lengan. Nah, ini biasanya ada dalam permainan bola basket ya, untuk memasukkan bola ke dalam ring seperti itu. Yang ketiga, ada gerak manipulatif. Nah, gerak manipulatif ini adalah variasi dari gerak lokomotor dan gerak non lokomotor. Contohnya adalah mengumpan, menangkap bola, menggiring, dan menembak bola. Nah, langsung saja teman-teman, kita masuk ke yang pertama ya, gerak dasar lokomotor. Nah, ini ada pengertian gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Gerak dasar lokomotor merupakan salah satu domain dari gerak dasar fundamental atau fundamental basic movement. Keterampilan lokomotor didefinisikan sebagai keterampilan berpindahnya individu dari satu tempat ke tempat lain. Sebagian besar keterampilan lokomotor berkembang dari tingkat kematangan tertentu. Namun latihan dan pengalaman juga penting untuk mencapai kecakapan yang matang. Nah, jadi intinya untuk gerak dasar lokomotor ini adalah gerakan teman-teman berpindah tempat, seperti ketika teman-teman berjalan, berlari, melompat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya keterampilan gerak lokomotor misalnya berlari cepat atau yang bisa kita sebut dengan sprint ya teman-teman, mencongklang, meluncur, dan melompat lebih sulit dilakukan karena merupakan kombinasi dari pola-pola gerak dasar yang lain. Keterampilan lokomotor membentuk dasar atau landasan koordinasi gerak kasar atau gross skill dan melibatkan gerak otot besar. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman bergerak, berlari, berjalan, meloncat, dan lain sebagainya, nanti bisa membentuk otot teman-teman menjadi besar ya. Selanjutnya, gerakan-gerakan lokomotor adalah gerakan-gerakan yang pergi kemana saja. Para ahli mendefinisikan gerakan lokomotor sebagai gerakan-gerakan yang menyebabkan tubuh berpindah tempat atau mengembara dalam berbagai ruang.
sehingga dalam bahasa Inggris disebut juga traveling. Nah, traveling teman-teman saya kira juga senang ya untuk traveling ini. Nah, ini tentunya merupakan kebalikan dari gerak non lokomotor yang tidak menyebabkan tubuh berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Gerakan lokomotor merupakan dasar bagi perkembangan koordinasi gerakan yang melibatkan otot-otot besar atau gross muscle, perubahan otot dan daya tahan serta stamina teman-teman. Nah, teman-teman bisa dibandingkan ketika teman-teman larinya 1 minggu sekali dengan lari yang 3 hari sekali. Nah, kira-kira daya tahan tubuh dan staminanya kuat yang mana teman-teman? Nah, pastinya kuat yang 3 hari sekali karena dia lebih sering menggerakkan otot-ototnya seperti itu. Nah, ini ada contoh-contoh gerak dasar lokomotor. Yang pertama adalah variasi gerak berjalan. Nah, ini nanti bisa dipraktekkan di rumah ya. Yang kedua ada variasi gerak lari dan lompat. Jadi lari dulu, terus tolakan dengan 1 kaki dan mendarat dengan 2 kaki. Yang ketiga variasi berlari. Saya yakin teman-teman di sini di rumah pasti mainnya lari-larian ya, pasti itu. Yang selanjutnya variasi gerak dasar berjalan dan berlari. Jadi teman-teman nanti berjalan dulu, setelah itu baru lari yang kencang. Itu ya untuk gerak lokomotor. Yang kedua ada gerak dasar non lokomotor. Gerakan non lokomotor dapat diartikan juga sebagai keterampilan stabil, gerakan yang dilakukan tanpa atau hanya sedikit sekali bergerak dari daerah tumpuannya. Dapat juga didefinisikan sebagai gerakan-gerakan yang dilakukan dengan gerakan yang memerlukan dasar-dasar penyangga yang minimal atau tidak memerlukan penyangga sama sekali, atau gerak tidak berpindah tempat. Gerakan stabilisasi atau gerakan non lokomotor termasuk di dalamnya seperti membungkuk, merenggang, memutar, mengayun. Nah, jadi ketika teman-teman bermain pasti ada saatnya teman-teman membungkuk, merenggang maupun memutarkan badan, mengayunkan lengan, mengayunkan kaki dan lain sebagainya ya. Nah, ini ada contoh gerak dasar non lokomotor. Yang pertama ada variasi menekuk siku dan ayunan lengan. Nah, ini contohnya ini ada passing di dalam permainan bola basket ya. Yang kedua ada variasi menekuk lutut dan ayunan lengan. Nah, biasanya ini ketika teman-teman di sebuah waton itu kan diajari PBB ya teman-teman. Ini bisa dipraktekkan ketika baris berbaris itu jalan di tempat. Nah, ini kalau teman-teman berjalan pun Budi kira juga seperti ini ya contohnya. Yang ketiga ada gerak dasar manipulatif. Gerak manipulatif melibatkan tindakan mengontrol suatu objek khususnya dengan tangan dan kaki. Ada 2 klasifikasi keterampilan dari gerak manipulatif, yaitu reseptif dan propulsif. Keterampilan reseptif adalah menerima suatu objek seperti menangkap, dan keterampilan propulsif memiliki ciri pengerahan gaya atau kekuatan terhadap suatu objek seperti memukul, melempar, memantul atau menendang. Selanjutnya, walaupun sebagian besar keterampilan manipulatif menggunakan tangan dan kaki, tetapi bagian tubuh lain juga dapat digunakan. Manipulasi terhadap objek tertentu mengarah pada koordinasi mata, tangan, dan mata dengan kaki yang lebih baik. Terutama penting untuk gerakan-gerakan yang mengikuti jalan atau alur atau trekking pada tempat tertentu. Keterampilan manipulatif merupakan dasar-dasar dari berbagai keterampilan permainan atau game skill. Gerakan
yang memerlukan tenaga seperti melempar, memukul, dan menendang. Dan gerakan menerima objek seperti menangkap merupakan keterampilan yang penting yang dapat diajarkan dengan menggunakan berbagai jenis bola. Gerakan melambungkan atau mengarahkan objek yang melayang seperti bola voli merupakan bentuk keterampilan manipulatif lain yang sangat penting. Kontrol terhadap suatu objek yang dilakukan secara terus-menerus seperti menggunakan tongkat atau simpai juga merupakan aktivitas manipulatif. Nah, terus dikira teman-teman paling sering menggunakan gerak dasar manipulatif ya teman-teman, selain lokomotor loh ya. Teman-teman ketika bermain kalau di sekolah kan ada yang bermain bola, ada yang lari-larian, ada yang main lempar tangkap bola. Nah, jadi itu merupakan contoh dari gerak manipulatif. Selanjutnya ini ada contoh gerak dasar manipulatif. Yang pertama ada variasi menendang bola. Nah, kira nggak perlu dijelaskan ya tentang menendang bola. Teman-teman biasanya sudah mempraktekkan sendiri di rumah maupun di sekolah. Yang kedua ada variasi lempar tangkap bola. Nah, ini contohnya di permainan baseball ya, baseball. Yang terakhir ada memasukkan bola ke dalam ring. Nah, ini dalam permainan bola basket. Nah, ini adalah contoh-contoh gerak dasar. Gerak dasar lokomotor contohnya ada berjalan, berlari, meloncat, melompat, melayang, meluncur, berjingkrak, dan memanjat. Sedangkan gerak dasar non lokomotor ini lebih ke di tempat ya, gerakan di tempat. Contohnya membungkuk, merenggang, memutar, mengayun, handstand. Handstand apa teman-teman? Handstand itu berdiri menggunakan tangan. Nah, terus selanjutnya ada memutar tubuh, mendarat, berhenti, mengelak, dan keseimbangan. Keseimbangan nanti contohnya ketika teman-teman menirukan gerak pesawat terbang, terus mengangkat satu kaki dan lain sebagainya. Yang terakhir ada gerak manipulatif, ada melempar, menangkap, menendang, menjerat atau menjebak, menyerang, memvoli, melambung, memelanting, bergulir, menggelinding, dan menyepak. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat Us Budi sampaikan. Silahkan nanti dipelajari di rumah. Jangan lupa ya, nanti beberapa gerak dasar tadi dipraktekkan di rumah biar teman-teman selalu sehat dan selalu bugar. Nah, sebelum Us Budi akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Ada berdoa, tangan menadah, kepala menunduk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, itu dulu ya teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.